anak-anak ibu semua, apa kabar? Wow, semuanya keadaan sehat, bagus. Nah, ibu perhatikan anak-anak ibu, semuanya dalam keadaan semangat, luar biasa. Nah, ibu senang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, satu orang dari anak-anak ibu bawa doa. Oke, silahkan buat Joyce bawa doa ya. Oke, silahkan nak. Oke, berdoa selesai. Nah, ibu mau mengabsen dulu ya. Nah, didengarkan namanya. Kalau ibu panggil, katakan hadir. Oke? Nah, ibu mulai absennya. Didengarkan namanya ya. Selo. Oke, hadir. Ayu. Oke. David. Iya. Febri. Gabriel. Anto. Febri. Kayla. Diana. Joyce. Davin. Jesse. Gilbert. Gia. Lois. Oh, sakit. Oke, Lois sakit. Juya. Oke, hadir. Dewangga. Oke, hadir. Nah, berarti semua hadir kecuali Joyce. Sakit dia ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, pada hari ini kita belajar tentang tema berapa? Ayo, minggu lalu sampai tema berapa kita? Ingat dulu, sekarang tema berapa? Ya benar, sekarang kita tema 3. Apa itu tema 3? Peduli terhadap makhluk hidup. Ya, pintar. Nah, subtema 1, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Ibu mau tanya, apa itu daur hidup hewan? Siapa yang tahu? Oke, tidak ada yang tahu. Nah, ibu jelaskan ya, didengarkan. Daur hidup merupakan serangkaian berubahnya yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal kecil hingga dewasa. Oke, sudah ibu jelaskan tadi. Daur hidup hewan merupakan serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal kecil hingga dewasa ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, kita akan membahas daur hidup hewan. Adapun daur hidup hewan yang pertama itu ada kupu-kupu, yang kedua ada kumbang, yang ketiga ada lebah, dan yang terakhir itu ada katak. Seperti ini. Oke? Nah, siapa yang pernah nampak daur hidup berkembangnya kupu-kupu? Dia dimulai dari apa? Siapa yang pernah memperhatikan atau siapa yang pernah melihat? Contohnya seperti kupu-kupu. Siapa yang pernah melihat kupu-kupu itu dimulai dari apa? Nah, ibu akan menjelaskan kalau tidak ada yang tahu. Oke? Yang pertama itu hewan kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu yang pertama itu dia dimulai dari telur. Dari telur kemudian berubah menjadi ulat. Dari ulat berubah menjadi kepompong. Dan dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu kecil hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu daur hidup dari kupu-kupu. Nah, siapa yang pernah melihat di pohon pisang? Siapa yang tahu pohon pisang? Nah, pohon pisang. Dan di pohon pisang itu di daunnya itu pasti ada kalau kita perhatikan di daunnya itu ada di daunnya itu dalam bentuk gulung-gulung dia. Nah, contohnya seperti itu, daur hidup kupu-kupu, dia hinggap di dedaunan. Dia pertama itu dari telur berubah menjadi ulat, dari ulat berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu kecil hingga kupu-kupu dewasa. Nah, udah mengerti dari kupu-kupu? Oke.
Oke, yang kedua itu hewan kumbang. Daur hidup kumbang diawali dengan dimulai dari telur kemudian menjadi nimpa, dari nimpa kemudian berubah menjadi pupa, dan dari pupa menjadi kumbang dewasa. Nah, itu daur hidup dari hewan kumbang. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga Ibu bilang hewannya? Ya, lebah. Nah, daur hidup lebah. Daur hidup lebah yang pertama dimulai dari telur, sama seperti kupu-kupu dan kumbang tadi. Dari telur menjadi nimfa, dari nimfa kemudian menjadi pupa dan menjadi lebah dewasa. Itu daur hidup dari lebah. Dan yang ketiga itu kata, yang terakhir. Oke, kata. Daur hidup kata yang pertama itu dari telur kata berubah menjadi kecebong, dan kecebong berubah menjadi kata berkaki dan berubah menjadi kecebong dengan kaki, berubah menjadi kata, dan berubah menjadi kata kecil menjadi kata dewasa. Itu daur hidup dari kata. Nah, Ibu sudah menjelaskan tadi ada 4. Yang siapa ingat tadi? Ya, yang pertama itu kupu-kupu, kedua ada kumbang, yang ketiga ada lebah, dan yang terakhir itu ada kata. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu memberi tugas kepada anak Ibu. Dari keempat tersebut, coba diamati atau diperhatikan bagaimanakah kupu-kupu itu daur ulang sehingga dia menjadi kupu-kupu, begitu juga dengan kumbang, lebah, dan kata. Nah, Ibu mau menjelaskan juga, kalau kata itu siapa yang pernah nampak ketika hujan turun, di situ ada air tergenang dia di tanah. Nah, di situ kan ada nampak dia kayak segerombolan telur-telur dia bintik-bintik hitam. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kata itu pertama itu dia telur kata berubah menjadi kecebong tanpa kaki, dan berubah menjadi kecebong dengan kaki, lalu berubah menjadi kata muda dan menjadi kata dewasa. Dia mempunyai tahap-tahapannya. Nah, tugasnya itu mohon dikerjakan. Minggu depan Ibu akan meminta tugas-tugasnya. Ibu perhatikan siapa yang mengerjakan tugas, siapa yang tidak. Nah, sudah mengerti anak-anak Ibu? Oke. Nah, demikian pertemuan kita dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa minggu depan.